Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi kita di acara sarapan pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau beberapa hari ini kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana para pemuda-pemudi Indonesia waktu dulu bertekad bersatu dalam komitmen untuk mencapai yang namanya sebuah persatuan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya mau membawakan renungan dengan judul Tekad Orang Percaya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali mengingat nih pelajaran di masa sekolah dulu tentang Sumpah Pemuda. Bagaimana Sumpah Pemuda ini dulu dilakukan untuk mencapai dan meraih yang namanya sebuah persatuan. Dan ternyata jauh sebelum itu, Yesus pun punya kerinduan yang sama dengan muda-mudi Indonesia pada zaman dulu, di mana Yesus rindu kesatuan dan persatuan dalam murid-muridnya. Kita mau baca dalam Yohanes 17 ayat 23. Di situ dikatakan, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Kembali ke pembahasan tentang Sumpah Pemuda tadi, di mana persatuan itu dicapai karena adanya kerinduan dari muda-mudi, dan Yesus pun rindu juga kesatuan dalam kehidupan para murid-muridnya, yaitu para rasul pada zaman itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa kerinduan itu masih ada pada zaman kita hari ini, di mana Yesus rindu persatuan dalam umatnya, dalam bergereja, dalam beraktivitas kerohanian-kerohaniannya. Nah, oleh karena itu kita pasti akan diperhadapkan dalam satu pertanyaan. Lalu apa yang menuntun kita dalam sebuah persatuan? Apa yang mengarahkan kita kepada persatuan tersebut? Nah, jawabannya ada dalam Kolose 3 ayat 14. Di situ dikatakan, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Jadi jawaban dari bagaimana atau apa yang akan mengarahkan kita kepada kesatuan, apa yang menuntun kita kepada persatuan, jawabannya adalah kasih. Seperti yang dikatakan pada Kolose 3 ayat 14 tersebut. Sehingga dengan adanya kasih sebagai pengikat, kita bisa mendeklarasikan, kita bisa menyatakan, kita bisa mengungkapkan tekad dan komitmen kita sebagai orang percaya. Dan di sini saya menyampaikan ada 3 poin tekad kita sebagai orang percaya, sama halnya seperti isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, jika dalam Sumpah Pemuda di poin pertama itu dikatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Ini tanah air, ini berbicara soal asal-usul, tanah kelahiran. Dan kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya dalam Kejadian 1 ayat 27 disitu katakan bahwa Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Bahkan kalau kita lihat di hari penciptaan, sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini hanya dengan berfirman. Namun ketika Dia menciptakan kita, Dia menciptakannya dengan tangannya sendiri. Dan bahkan di Yesaya 43 ayat 4 itu dikatakan bahwa kita dipandangnya berharga, kita dipandangnya mulia, dan Ia mengasihi kita. Sebegitunya Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Itu poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, jika di dalam Sumpah Pemuda dikatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini berbicara soal kebangsaan, maka ini terkait tentang kewarganegaraan. Maka kalau kita berbicara tentang kewarganegaraan, maka ini juga berhubungan dengan namanya identitas. Nah, sebelum itu saya mau ngajak kita untuk melihat identitas di dua sisi. Yaitu yang pertama, dulu ketika kita di luar Yesus, ketika kita belum mengenal Yesus, dan sekarang ketika kita kenal Yesus, ketika kita terima pengorbanannya, kita terima kasihnya. Dan ketika kita di luar Yesus, itu dikatakan dalam Efesus 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Bayangkan, di situ dikatakan bahwa ketika kita di luar Yesus, kita tidak ada pengharapan, kita tanpa pengharapan, dan kita tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan di situ ditekankan bahwa kita tanpa Allah di dunia ini. Begitu rasanya kita, identitas kita ketika kita di luar Yesus, ketika kita lepas dari Yesus, ketika kita menjauh daripada Yesus. Namun puji Tuhannya, di pasal yang sama, kitab yang sama, di ayat 13, itu dikatakan, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus." Oleh darah Kristus.
Berarti ini bicara soal pengorbanan Yesus. Yesus mengorbankan dirinya karena kasihnya kepada kita. Lagi-lagi soal kasih. Kasih yang membawa kita kepada suatu kesatuan dalam Yesus. Bayangkan begitu luar biasanya kasih itu bekerja sehingga kita memperoleh yang namanya identitas. Nah, apa identitas kita? Itu diterangkan pada ayat 19. Bunyinya seperti ini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di situ dikatakan anggota-anggota keluarga Allah. Berarti kita adalah warga negaraan kerajaan sorga. Bayangkan Yesus mengorbankan dirinya hanya untuk kita, manusia yang penuh dosa, untuk menjadi warga kerajaan sorga. Itu identitas kita sebagai orang percaya. Kemudian untuk poin ketiga, jika dalam Sumpah Pemuda dikatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa. Bahasa berarti sesuatu yang kita ucapkan, sesuatu yang kita keluarkan, sesuatu yang kita reaksikan. Dan itu adalah pancaran dari hati kita. Sehingga apa yang kita keluarkan itu adalah perbuatan kita. Dan kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kita melakukan kasih, kita mengeluarkan, mengucapkan, mereaksikan kasih dalam setiap apa yang kita lakukan. Sehingga bahasa kita sebagai bahasa orang percaya adalah bahasa kasih. Dan lagi-lagi adalah kasih yang menjadi dasar atau pengarah kita, penuntun kita untuk menuju kesatuan dalam Kristus. Sehingga kita benar-benar satu dalam Kristus. Dan kita tahu ada 5 bahasa kasih dalam teori pembelajaran. Ada word of affirmation, quality time, receiving gift, act of service, dan physical touch. Tapi terlepas dari semua itu, definisi begitu luas. Seperti yang 1 Korintus 13 ayat 4-8 definisikan. Kasih itu sabar, kasih murah hati, dan seterusnya. Begitu luas definisi kasih. Dan itu deklarasi kita dalam 3 poin tadi. Yang mirip-mirip lah dengan isi daripada Sumpah Pemuda. Kalau saya bisa ulang, poin pertama, kami anak-anak Allah karena kasih-Nya diciptakan serupa dengan Dia, bahkan berharga dan mulia di hadapan-Nya. Kedua, kami anak-anak Allah karena kasih-Nya diangkat sebagai warga kerajaan sorga. 3. Kami anak-anak Allah karena kasih-Nya berbahasa kasih kepada siapapun juga. Saya mau tekankan pada poin ketiga ini, kepada siapapun juga. Ketika kita berbahasa kasih, kita saling mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus pernah katakan bahwa kasihilah bahkan itu musuhmu. Bahkan musuh. Kita berbeda dengan orang dunia yang mungkin mengasihi orang yang mengasihi dia. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tekankan bahwa bahkan musuh pun harus, saya katakan harus untuk kita kasihi. Sehingga itu 3 tekad kita sebagai orang percaya untuk menuntun kita kepada satu kesatuan. Sehingga kita bisa satu misi, satu hati, satu visi, dan satu Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sekian sarapan pagi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Mari kita bertekad bersatu hati dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.